Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Effendi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Paduan Rajawali, Kabupaten Tulang Bawang. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Rohman. Ya. Beliau adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 1 Paduan Rajawali. Assalamualaikum Pak Rohman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Pak Fendi. Nah, Pak Rohman, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak laksanakan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru untuk mengetahui kualitas dalam mengajar guru di kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Tujuannya sebagai persiapan awal sebelum Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik ya Pak ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam kegiatan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti? Oke, tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan Pak Pendi, karena pembelajaran saya ini tentang zakat, jadi yang pertama siswa mampu menjelaskan makna zakat, kemudian menyebutkan macam-macam zakat dan menyebutkan mustahik zakat. Kemudian yang kedua tujuannya yaitu dengan melakukan kegiatan belajar secara berkelompok, peserta didik ini mampu membedakan makna zakat, kemudian membedakan macam-macam zakat, kemudian mampu membedakan mustahik zakat atau penerima zakat Pak Pendi. Baik, jadi dalam pelaksanaan pembelajaran nanti tujuan yang ingin Pak Rohman capai itu adalah dua Pak Rohman ya? Ya, ada dua. Pak Rohman tadi sebutkan. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Rohman, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau Bapak kembangkan dalam tahapan pembelajaran ini? Jadi area pengembangan pembelajaran yang hendak saya capai di pembelajaran zakat ini ada dua. Ada dua. Ya, itu pengetahuan dan literasi numerasi. Ya, jadi di pengetahuan ini siswa diharapkan mampu menjelaskan makna-makna zakat, ya, kemudian mengetahui tentang macam-macam zakat dan penerima-penerima zakatnya siapa saja. Baik. Kemudian di literasi numerasinya, karena di zakat juga itu ada penghitungan Pak ya. Jadi siswa diharapkan mampu memahami literasi numerasinya, begitu Pak Pendi. Jadi kalau di dalam zakat itu kan ada hitungan penerima zakatnya berapa liter atau berapa kilogram beras dan lain sebagainya. Baik Pak Rohman. Nah, selanjutnya Pak Rohman, saya juga ingin mengetahui nih bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, misalnya dari strategi, metode, atau model pembelajarannya nanti saat Bapak mengajar di dalam kelas. Jadi strategi yang saya pakai nanti di saat pembelajaran zakat ini saya menggunakan strategi pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik dan TPACK, artinya menggunakan teknologi agar siswa itu materi itu bisa dengan mudah sampai kepada siswa. Kemudian modelnya itu program masalah atau program based learning berbasis masalah. Kemudian ada penugasan ya dan tanya jawab dan berkelompok ya. Jadi penyusunan kelompok juga ada, LKPP, penugasan dan lain sebagainya. Mungkin juga presentasi Pak ya? Iya, presentasi juga. Jadi yang selanjutnya adalah dalam melaksanakan pembelajaran itu pastinya kan kita ada namanya metode atau media-media pembelajaran digunakan. Nah, dalam pembelajaran Bapak nanti itu media-media apa yang akan Bapak gunakan dalam proses pembelajaran? Agar pembelajaran ini menarik dan mudah dipahami oleh siswa, ya saya menggunakan laptop, kemudian proyektor, kemudian ada nanti diputarkan YouTube, ya, kemudian memakai PowerPoint juga Pak Fendi. Jadi ada unsur teknologinya juga Pak di sini ya. Unsur teknologinya. Jadi dengan mengenalkan teknologi kepada siswa juga bisa belajar lebih aktif dan tentunya pembelajaran kita lebih menarik dan interaktif misalnya seperti itu. Nah, baik Pak Rohman.
Kapan nih Bapak akan melaksanakan pembelajaran ketika nanti saya akan melaksanakan observasi tersebut di dalam kelas? Itu karena sesuai dengan jam saya ada di Selasa, Bapak. Selasa jam pertama dan kedua. Selasa jam pertama dan ada 2 kedua. jam. Di kelas berapa, Pak? Di kelas 6. Oh, di kelas 6. Baik. Jadi di waktu tersebut Pak Rohman, saya akan datang di kelas Pak Rohman pada saat itu mengajar. Saya juga akan melaksanakan supervisi kelas, melihat dan juga mencatat apa saja yang terjadi dalam kelas tersebut. Bagaimana nanti Pak Rohman mengajar, terus sesuai atau tidak dengan rencana pembelajaran yang Pak Rohman tadi sebutkan, terus tujuan pembelajarannya dan area pengembangan yang nanti akan Bapak sampaikan dalam kelas tersebut. Nah, Pak Rohman, setelah nanti selesai observasi dalam kelas, kita adakan kegiatan yang terakhir, Pak Rohman, ya. Jadi kita kan ini pra-observasi, terus nanti juga ada observasi, dan nanti yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, dalam pasca observasi tersebut, itu nantinya juga akan didampingi oleh pengajar praktik, Pak Rohman. Jadi nanti kita bertiga, ada saya, Pak Rohman, dan juga ada pengajar praktik yang nanti akan mendampingi proses kita dalam pasca observasi, begitu Pak Rohman. Oke, sebelum kita akhiri perbincangan kita pada hari ini, apa nih gambaran-gambar yang Pak Rohman itu peroleh untuk nantinya itu akan disampaikan kepada siswa Pak Rohman dalam mengajar dalam kelas? Ya, artinya saya harus lebih teliti lagi dengan kegiatan pembelajaran saya yang sudah saya persiapkan. Saya juga mengetahui media-media apa saja yang nanti akan saya pakai di pembelajaran tersebut. Ya, intinya saya harus menambah pengetahuan saya di bidang pembelajaran yang akan saya sampaikan, seperti itu, Pak Pendi. Jadi artinya mulai dari sekarang Pak Rohman sudah ada gambaran untuk persiapan caranya nanti agar pembelajaran di kelas itu berjalan dengan baik dan lancar. Baik Pak Rohman, terima kasih atas waktunya sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya dalam kegiatan pra-observasi ini, dan sampai bertemu di kelas ketika nanti observasi. Semoga nanti pembelajarannya berjalan dengan lancar ya Pak Rohman, ya. Oke, siap. Demikian untuk hari ini, sampai ketemu di kegiatan observasi dan percakapan pra-observasi nanti Pak Rohman. Terima kasih Pak Rohman. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Rohman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, inilah kegiatan percakapan pra-observasi yang kami laksanakan antara saya dengan juga Pak Rohman sebagai guru mata pelajaran agama Islam di SD Negeri Paduan Rajawali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Oke, baik. Untuk hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa yang nggak berangkat? Oke, tahu kenapa dia tidak berangkat? Oke, sakit ya. Mari kita berdoakan bersama. Mudah-mudahan teman kita yang sakit segera sembuh seperti sedia kala. Sudah berapa hari nggak berangkat sekolah? 1 ya. Kalau sudah sampai 3 hari, besok kita tengok bersama-sama ya. Kita tengok bersama ya, melihat keadaannya, mudah-mudahan cepat berikan kesembuhan ya. Baik, kali ini materi kita ya, yaitu tentang apa? Ayo membayar zakat ya. Oke, coba perhatikan. Ini gambar apa? Adi, gambar apa Adi? Kambing. Kemudian ini gambar apa? Apa? Unta. Kemudian ini? Apa? Kurma ya. Kemudian ini gambar apa? Kerbau. Terus ini ya, ada beras, jagung dan gandum ya. Kemudian ini
ya, emas dan perak atau perak dan emas ya. Oke, ini sapi. Baik, dari gambar-gambar yang Bapak perlihatkan tadi, ini ada hubungannya dengan materi kita, yaitu tentang zakat ya. Oke, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, setelah kita mempelajari materi tentang zakat, yang pertama ya, menjelaskan makna zakat, kemudian macam-macam zakat, dan menjelaskan mustahik zakat. Mustahik zakat itu penerima zakatnya itu siapa saja, nanti kita ketahui ya. Kemudian tujuan nomor 2 setelah kita belajar hari ini ya, siswa mampu membedakan zakat ya, membedakan ya. Kemudian macam-macam zakat, membedakan mustahik zakat. Siap? Siap. Ya. Kemudian lanjut, ini dalil zakat. Ada yang bisa membaca? Ayo coba dibaca. Marokiin, artinya dibaca. Oke ya, ini surat Al-Baqarah ya, ayat ke-43 ya. Ini dalil zakat, landasan zakat atau perintah tentang zakat. Waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arrokin ya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku ya. Kemudian kalau mubah ya, itu di awal bulan Ramadan, awal puasa hari pertama sampai dengan hari terakhir itu mubah atau boleh ya. Kemudian afdol, lebih utama setelah sholat subuh tanggal 1 Syawal sampai sebelum sholat Idul Fitri. Ya, setelah sholat subuh tanggal 1 Syawal ya, sampai sebelum sholat Idul Fitri ya. Makruh Setelah selesai sholat Idul Fitri dianggap sedekah biasa ya. Kenapa ini dianjurkan dibayar sebelum Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri? Karena tujuannya ya, agar orang yang di sekeliling kita itu merasakan kebahagiaan. Orang yang miskin, orang yang nggak punya itu makan semua. Jangan sampai di hari kebahagiaan, hari kemenangan di Idul Fitri ya, jangan sampai tidak makan. Kalau sampai tidak ada yang makan, yang punya harta itu dosa ya. Syarat-syarat zakat fitrah ya, beragama Islam ya. Kalau yang non Islam tidak diwajibkan untuk berzakat ya. Orang yang sewaktu-waktu matahari terbenam pada pemangkitan bulan Ramadan masih hidup ya, masih bernyawa intinya. Kemudian memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan yang mampu ya. Jadi kalau di daerah itu makanan pokoknya jagung, ya pakai jagung. Tapi kalau di tempat kita pakai beras. Tapi ingat ya, ketika kita berzakat, beras yang kita kirim ke masjid melalui amil zakat, ya beras sesuai yang kita makan, yang bagus ya. Kita makannya beras yang super, yang premium, tapi zakatnya pakai dolok, dosa itu namanya ya. Nggak boleh ya. Berarti kita zakatnya sesuai dengan beras yang kita makan. Kalau enak ya yang dizakatkan beras yang enak, karena kan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab ya. 5 Pak Somad memiliki 4 orang, berarti kalau jumlah orangnya berapa? 5. Istrinya ikut nggak? Ya, perhatikan. Makanya dicerna baik-baik, jangan sampai salah menghitung. Nama ini disebutin. Ya. Kelompok Rahma Mika Kaliza Rani Selvi akan membacakan hasil diskusi diskusi kami.
Pak Samad dan 4 orang anak. Jumlah beras total 5 orang kali 2,5 kilogram dengan 12,5 kilogram. Jumlah uang sama dengan 12,5 kilogram kali 12 5 sama dengan 15. Membayar zakat fitrah di masjid dengan beras total 10 kilogram jika memakai uang 10 kilogram kali 12 ribu sama dengan ini 120 150.000. Oke, tepuk tangan aplaus untuk kelompok 3. Ayo ucapkan salam pengakhiri. Kami dari kelompok 3 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang sama dengan kelompok 3 jawabannya? Ya. Nah, ini jawabannya. Berarti dari kelompok 3 tak somat dengan 4 orang anak tanpa istri. Berasnya ya 12, kilogram dan jumlah uangnya 120.000. Oke ya. Sampai di sini paham ya? Jelas ya. Oke, kemudian saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Cuman ada PR ya. PR besok dikumpul untuk kalian semua. Anggota jumlah keluarga kalian berapa? Nah, silahkan dihitung jumlah beras kilonya untuk zakat fitrah besok. Ya. Kemudian ya, jumlah uangnya berapa juga tanyakan ke orang tua kalian harga beras berapa, jumlah uangnya berapa, jumlah kilonya berapa. Paham ya? Paham. Nah, PR-nya bisa dikumpul itu PR-nya ya. Baik, sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin tanya kepada kalian semua, apakah pelajaran kita hari ini menyenangkan? Adi? Mainannya udah dulu Mas Adi, taruh dulu. Ya, apakah hari ini menyenangkan? Apa yang didapat hari ini? Apa tuh? Zakat fitrah, terus apa lagi? Zakat mal, terus? Hah? Zakat harta. Kemudian hikmah yang diperoleh dengan zakat ini apa? Ya, dengan berzakat fitrah ya kita ya menanamkan rasa peduli dengan orang lain ya. Manfaatkan waktu kalian untuk belajar dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian satu, taatilah orang tua kalian terutama ibu ya. Mudah-mudahan kalian sukses. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Bapak Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Paduan Rajawali, Kabupaten Tulang Bawang. Pada kegiatan kali ini saya masih ditemani oleh Pak Rohman dalam kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rohman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pendi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Rohman? Alhamdulillah baik. Siap melaksanakan kegiatan pasca observasi, Pak Rohman? Insya Allah siap, Pak Pendi. Baik, jadi dalam kegiatan pasca observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi apa yang sudah Bapak laksanakan dalam kegiatan belajar mengajar pada kegiatan observasi yang lalu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Rohman. Jadi pertanyaan yang pertama adalah bagaimana perasaan Bapak dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah kita laksanakan pada kegiatan yang lalu, Pak Rohman? Ya, karena belum terbiasa diawasi, Pak Pendi, ya saya merasa tegang, tapi alhamdulillah pembelajaran berjalan baik, Pak Pendi. Baik, jadi ibaratnya Pak Rohman ini masih merasa tegang ketika diawasi, mungkin masih nervous, Pak ya. Tapi pada secara umumnya Pak Rohman kegiatan ini sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Nah, Pak Rohman, pertanyaan yang kedua adalah bisa diceritakan Pak Rohman area pengembangan yang Bapak lakukan, langkah-langkah yang Bapak lakukan, atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak terapkan dalam kegiatan belajar mengajar?
Jadi area pengembangan yang saya lakukan dalam pembelajaran itu yang pertama memang pengetahuan Pak Pendi, dan Pengetahuan, apa namanya, literasi numerasi itu ya. literasi dan Numerasi numerasi. itu, kemudian tahapan-tahapannya atau langkah-langkah yang kami lakukan ya, biasa kita mengajar, kemudian di situ ada diskusi ya untuk menggali kekompakan mereka, kemudian setelah itu kami minta kepada mereka untuk presentasi dari hasil diskusi, kemudian untuk menggali pengetahuan-pengetahuannya kami berikan soal tadi, Berikan soal. dan sebagainya, kurang lebih ya 5 soal untuk menggali pengetahuan mereka, sehingga pembelajaran itu bisa apa namanya ya, bisa berjalan baik Pak Pendi. Baik, jadi Pak Roman mengembangkan ini di area pengetahuan Pak ya pada Iya, umumnya, karena pada kegiatan umumnya. ini masih dalam tahap apa namanya, di area pengembangan pengetahuan dan juga ditambah dengan literasi dan numerasi. Iya. Baik, yang selanjutnya Pak Roman, sejauh mana nih area pengembangan yang sudah Bapak lakukan itu berhasil atau tidaknya? Tingkat keberhasilannya Ya, Pak? jujur secara pribadi, kalau menurut saya ya yang namanya pembelajaran belum sempurna Pak Pendi. Baik. Ada beberapa hambatan-hambatan yang ternyata itu apa namanya, kegiatan pembelajaran sudah berjalan baik, cuman menurut saya pribadi itu belum sempurna sih Pak Pendi untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Oh, jadi Bapak merasa masih belum sempurna Pak ya, tapi artinya secara umum sudah berhasil. Sudah berhasil. Sudah berhasil dan ada beberapa hambatan. Nah, hambatan-hambatan tersebut itu terjadi karena biasanya apa Pak Roman? Ketika di saat berdiskusi Pak Pendi, ternyata memang ada siswa yang proaktif, ada siswa yang memang nggak aktif, mungkin daya tangkap mereka kurang atau seperti apa, mungkin nanti apa namanya perlu disesuaikan kembali ke depannya. Yang jelas waktu berdiskusi itu ada beberapa siswa yang memang tidak proaktif. Tidak proaktif, artinya dia mengandalkan teman-teman yang lain. Iya, mengandalkan teman-teman yang lain seperti itu. Jadi kalau menurut Bapak nih secara umum ya, secara umum dalam kegiatan belajar mengajar di kelas yang sudah Bapak laksanakan itu, kendala atau hambatan yang Bapak hadapi itu biasanya apa Pak Roman di situ? Iya, kendalanya itu tadi, siswa memang tidak aktif, mungkin daya tangkap mereka berbeda-beda, akhirnya saling apa namanya mengandalkan teman-temannya. Mungkin ke depan yang saya lakukan, mungkin proses pembelajarannya mungkin kita menggunakan audio, ya mungkin ditambah dengan salon tadi Pak ya, mungkin biar menarik siswanya. Kemudian ada lagi artinya sesuai dengan minat mereka, mungkin kita apa namanya lakukan cross check dulu minatnya di siswa ini seperti apa kegiatan pembelajarannya, mungkin kita lebih tanya kepada mereka begitu Pak Pendi. Jadi artinya secara umum nanti dalam proses pembelajaran itu disesuaikan dengan minat murid begitu Pak ya? Murid. Jadi dari kemampuan awal-awal murid itu apa sih yang sebenarnya mereka akan yang mereka inginkan ya, mereka inginkan dan mereka butuhkan. Baik Pak Roman. Jadi dalam apa namanya, dalam pengembangan yang Bapak akan lakukan tersebut itu kapan Pak Roman? Kalau saya menentukan waktunya kayaknya belum bisa ditentukan kapannya, Pak, ya? Tapi secepatnya akan saya lakukan Pak Pendi. Baik Pak Roman. Jadi terakhir Pak Roman ya. Perubahan apa nih yang akan Bapak lakukan misalnya untuk kedepannya agar lebih baik lagi dari sebelumnya gitu? Mungkin saya penggunaan medianya ditambah. Kalau kemarin kan baru apa namanya visualnya hanya dilihat saja, mungkin belum medianya akan saya tambah di audionya seperti itu. Mungkin kita tambah dengan apa namanya gambar-gambar yang menarik buat mereka. Jadi dalam Bapak ingin merubah dari segi itu Pak ya, dari segi penambahan media dan lain sebagainya. Jadi agar murid-murid itu lebih proaktif lagi, lebih ibaratnya lebih berani Pak ya tampil begitu. Jadi terima kasih Pak Roman. Jadi semoga nanti apa yang Bapak cita-citakan ke depannya itu akan berhasil. Hari esok itu harusnya lebih baik daripada hari ini. Oke, terima kasih. Baik Pak Roman, terima kasih telah melaksanakan kegiatan pasca observasi ini. Semoga kedepannya akan berhasil. Terima kasih. Saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.